Halo, selamat datang di Sarkas. Yup, finally. Setelah episode yang mencekam kemarin, akhirnya Sarkas come again. Buat kamu yang menanyakan episode putih, ya, kapan rilis? Tunggu dulu, masih dalam proses perizinan ya, dan juga aku bikin skrip karena kemarin dapat masukan kalau misalnya kamu bikin podcast mending dikasih skrip aja biar ngomongnya nggak belibet gitu. Oke, thank you. Dan belibetku cuman kemarin doang sih. Berat sih soalnya, as you know. Jadi tunggu aja kabar baiknya dari episode atau terusan dari episode putih. Semoga ada. Perizinannya juga ada gitu kan. Dan by the way, pada podcast kali ini aku akan melanjutkan konten yang dulu udah pernah aku bikin sekali, yaitu adalah Let's Talk. Nah sekarang aku mau bikin konten Let's Talk lagi dengan bahasan mengenai tentang K-pop. Oke. Dan jujur aku sendiri bukan seorang yang mengenali atau mengikuti bahkan menikmati K-pop karena banyak hal. Mulai dari bahasa yang memang susah aku mengerti. Selain Daiba aku tahu sih Daiba. Yang sering diomongin sama anak-anak atau teman-temanku yang suka K-pop tuh Daiba gitu. Aku nggak tahu artinya apa sebenarnya. Cuman pernah dengar gitu kan. Mungkin Daiba arti dari keren atau bagus gitu kan. Dan juga karena genre musik. Ya beberapa ada yang aku suka, ada yang enggak. Oke, daripada kelamaan aku opening, mendingan langsung aja. Let's go. Let's talk about K-pop. Halo Firanda. Halo. Gimana kabarnya? Nggak apa-apa kan? Kayak abis bangun tidur gitu? Oh enggak. Ini mungkin gara-gara liburan jadi vibe-nya vibe males aja. Dan Tapi sekarang baik-baik aja kok. Oke, kabarnya baik-baik. Dengar-dengar sedang sibuk mengurusi momongan ya? Update-nya gitu terus ya? Omongan, boleh. Jadi gini, Firanda ini aku kenal dari waktu semester 3 kalau nggak salah ya. Mulai kenal, terus Firanda itu juga dulunya pernah di radio kampus ya, Fir ya? Iya. Radio kampus, jabat sama 2 periode bukan? Iya nggak sih? Iya, 2 periode. Sebagai apa itu? Jadi announcer. Announcer, oke. Selama 2 periode. Dan kebetulan Firanda juga seorang pecinta atau penggemar K-pop, bener nggak? Iya, pecinta, ya K-popper lah. Oke, we are gonna rush the K-pop thing sama Firanda. Oke, pertanyaan pertama nih. Langsung pertanyaan pertama ya. Tadi kayak wawancara. Ya, nggak apa-apa. Kan kayak gitu. Jadi ini ngobrol santai aja. Aku cuman pengen tahu tentang K-pop karena sesungguhnya aku bukan orang yang seneng sama K-pop gitu loh. Maksudnya Oke. walaupun ending-ending ini sekarang dia mencoba untuk go internasional ya kan? Apa? Iya loh. Yang terakhir tuh kalau nggak salah Mendunia. BTS ya? BTS, bener? Iya, BTS. BTS, oke salah sebut ya. Enggak apa-apa. Kayak gitu normal kok. Tulisannya BTS kan. Iya itu. BTS kan bikin collab sama Love ya? Love sama Halsey bukan? Salah nggak? Halsey. Ya. Oh, Ya. Ya itu kan Halsey. dengerin terus gitu loh. Jadi ya cuman beberapa tok. Nah sebenarnya menurut Firanda nih, kenal dari Firanda dulu ya. Kenal K-pop tuh dari kapan? Pertama tahu K-pop itu kayak semester 3-an. Oh baru Tahun berarti. berapa itu? 2016 akhir. Iya. Padahal K-pop itu 2016 akhir itu. itu boomingnya sekitar itu ya 2016-an ya. Iya, itu udah zaman-zaman kayak apa ya? Kan K-pop tuh dari 2000 berapa itu ya, udah lama banget, dari 90-an udah ada. Cuman kayak tahun 2016 tuh aku ngerasa kayak K-pop tuh bener-bener ada di sekitarku dimanapun dan kapanpun gitu loh. Jadi kayak gara-gara itu mungkin kebiasaan kayak gitu dengerin jadi keikut. Oke, Gitu. berarti jadi keikut berarti tahu infonya tentang K-pop itu yang kenalin siapa tuh? Teman-teman dekat. Iya. Awalnya kayak
udah bodo amat ya, mungkin nggak selera aku lah K-pop tuh kayak gitu. Tapi kayak lama kelamaan teman-teman pada ngomongin, terus kayak aku kayak ngerasa terasingkan ya, awal-awal itu nggak tahu apa-apa. Terus aku nanya-nanya tuh, terus lama kelamaan kayak jadi kebiasaan, jadi tahu, jadi ngikutin akhirnya. Jadi apa namanya, dari pengaruh temen ya? Berarti temenmu banyak dong yang suka sama K-pop? Banyak nggak? Banyak. Sekarang nambah terus ya. Yang suka K-pop. Aku tuh heran sama K-pop tuh kayak apa, semacam apa ya? Semacam virus gitu, nggak pernah hilang loh. Makin tahun tuh makin berkembang, walaupun banyak ya gerakan-gerakan underground yang menolak K-pop. Nah, nanti aku minta tanggapanmu tentang itu sih, tapi nanti aja. Aku mau tanya tentang K-pop yang secara dasar aja. Nah, ini yang aku penasaran tentang K-pop. Apa bener sih K-pop itu melulu dengan boy band sama girl band gitu? Maksudnya K-pop tuh misal band-band yang ada di Korea itu juga termasuk K-pop apa enggak gitu? Maksudku paham nggak? Penyanyi solo gitu itu termasuk K-pop apa enggak? Jadi sebenarnya termasuk sih. Jadi K-pop tuh kayak termasuk budaya Korea, penyanyi Korea kayak gitu kan yang mendunia. Jadi termasuk kayak solois juga ada, terus sekarang band-band juga ada. Bahkan kayak penyanyi hip hop, rapper kayak gitu juga termasuk. Cuman kayak secara umumnya orang-orang taunya boyband sama girl band gitu. Itu juga salah satu fakta unik nih. Kebanyakan orang-orang karena taunya cuman ya mungkin karena di sana juga hype-nya itu cuman girl band sama boyband. Jadi alhasil orang berpikir K-pop itu pasti kalau nggak grup ya gitulah. Padahal kan ada ininya, include band-bandan juga bisa ya, solois lagi. Solois juga gitu. Banyak. Oke. Nah, gini. Kalau ngomongin tentang K-popers ya. K-popers itu kan penggemarnya K-pop ya? Iya. Nah, Firanda nih aku tanya. Firanda merasa merasa sebagai K-popers gak nih? Kalau ngerasa sih. Soalnya kayak apa ya? Seluruh kehidupanku sekarang tuh udah melulu K-pop gitu loh. Oke. Ini unik juga sih. Ya apa-apa sekarang K-pop terus gitu. Oh gitu. Berarti kamu nggak ada list rasa K-popers. Oke. Berarti di HP kamu nggak ada list lagu-lagu selain K-pop gitu, nggak ada? Atau bahkan sedikit ya? Jadi bandingannya tuh kalau 100% yang nggak K-pop paling cuma 5%. Oh my god. 5-10% lah ya. Itu nggak bosen. Tapi gini. Hal yang membuat aku nggak suka bukan nggak suka ya, belum menikmati K-pop adalah bahasanya. Nggak tertarik kan? Bahasanya, kamu language-nya dengan bahasa Korea itu sebenarnya ngerasa gimana ya? Kayak ini ngomong apa sih gitu, pernah nggak sih? Kalau Inggris kan kita masih bisa translatein kan ya, dikit-dikit gitu loh. Paham nggak? Pernah ada di situ nggak? Di momen di saat wah ini ngomong apa sih gitu? Pernah gitu nggak? Nyanyi apa sih gitu? Pernah dulu awal-awal jadi K-popers karena pakai semuanya Korea, jadi kayak aku tuh ngerasa kalau nggak nonton nggak ada subtitlenya tuh bingung sendiri kan pasti. Oh gitu. Nah karena dari situ kayak aku tuh pengen belajar bisa bahasa Korea. Malahan ya. Nah jadi punya target bisa bahasa Korea itu. Jadi sekarang udah bisa. Agak mengerti lah. Jadi kanji-kanjinya pun juga. Tapi agak mengerti lah. Kanjinya? Hangul namanya. Oh, namanya Hangul apa? Iya, Hangul. Oh, Hangul. Iya. Itu kamu bisa? Bisa sekarang ya, bacanya. Ampun, gila, ini bener K-popers sih. Ini beneran nih K-popers sampai mati nih. That's why K-pop tuh sebenarnya bikin orang jadi punya goals hidup yang lebih bermakna gitu loh dari sebelumnya. Oh my god. Kayaknya semua gitu deh. Kayak misalnya para pecinta anime kan ada namanya kalau pecinta anime tuh namanya otaku, terus ada wibu juga, pecinta JKT nah, iya gitu. Nah, kayak gitu cuman beda. Kalau gini, menurutmu kan tahu JKT nggak? JKT48 itu? Iya, ngerti. Nah, menurutmu kalau JKT48 dibandingkan dengan genre atau sejenis K-pop gitu, setuju nggak? Maksudnya ada sesuatu yang membuatmu, nggak boleh dong disamain, tetap beda dong? Tetap beda. Apa yang membuat beda itu apa sama JKT? Kan sajiannya sama tuh, ya nggak sih? Kalau dalam konteks nyanyi dan jogetnya mungkin sama ya. Cuman kayak dari visualnya mereka standarnya beda. Bahasanya beda. Kayak orang-orang yang menikmati K-pop tuh nggak selalu bisa menikmati genre lain dan begitu sebaliknya gitu. Jadi kalau lagu
Musik. misal JKT48 disamain sama kayak grup band Korea, grup band Korea, terus orang-orang bilang kan mereka sama-sama girl band, kayak gitu kan. Tapi kalau mungkin yang menikmati girl band Korea tuh pasti nggak semua orang tuh bisa menyamakan gitu loh. Aku juga kayak gitu soalnya. Oke, untuk K-popper sendiri nih, kan kamu udah ngomong bukan mendeklarasikan, merasa seperti K-poppers. Itu ada komunitas atau bahkan ada kartu member atau apapun yang mengidentifikasikan kalau ini loh aku K-poppers, itu ada nggak kayak gitu? Komunitas atau kamu ikut nggak? Sebenarnya itu subjektif sih, cuman kayak ada beberapa fan club kayak gitu. Ada. Membuka kayak membership gitu kan. Jadi dari official agensi boyband girlbandnya itu. Jadi buka fanbase buka fan club kayak gitu kan, buka membership. Nah, yang kalau kita punya membership itu berarti kita udah termasuk fansnya mereka gitu loh. Tapi kamu nggak ikutan? Nah, tapi itu ada yang ada enggak, karena kan nggak semuanya ada gitu. Sumpah, tapi ada. Apa itu? Boleh sebutin nggak apa? Ada banyak misal kayak BTS gitu. Kalau mau fansnya BTS namanya ARMY ya. ARMY, oke. Kalau mau jadi ARMY semuanya boleh. Cuman kalau semua yang suka BTS tuh nggak semua yang suka BTS tuh berarti ARMY. Cuman orang-orang yang merasa dia ARMY berarti dia ARMY. Nah, kalau dari agensi BTS itu ada buka namanya fan membership gitu. Nah, kita di situ nanti dapat kartu gitu. Nah, kartunya itu buat akses kayak misal semacam link gitu lah, semacam akses yang bisa akses itu cuman yang punya kartunya itu. Gitu. Kamu punya nggak? Jadi kayak punya eksklusif gitu. Nggak, kamu punya nggak? Kalau BTS aku nggak ikutan. Tapi yang lain, member lain punya nggak? Ada. Kartu apa itu? Ada. Ini X1 baru debut besok tanggal 27 Agustus. Oh my god. Gila, Firanda emang gila. Ya ampun. Oke. Itu namanya totalitas jadi fans tuh. Oke, totalitas, nggak boleh setengah-setengah, oke ya. Langsung totalitas, harus punya membernya juga. Ada level-levelnya nggak sih, kayak K-popers itu ada yang level yang paling tinggi atau apa, nggak ada ya? Atau semua sama? Nggak ada. Semuanya sama. Nggak ada adu gengsi, oke aku lebih banyakan koleksi ini atau koleksi itu, nggak ada ya? Kalau itu ada, cuman kayak tergantung orangnya sih. Mungkin ada kan orang yang dia punya merchandise banyak, semuanya setiap merchandise keluar dia beliin, dia ngerasa superior kayak gitu ada. Oh my god. Superior ya itu ya. Cuman sebutannya kalau superior. menurutku semuanya sama sih. Asal dia mau support idolanya, berarti dia fans. Oke. Oke. Aku paham. Gini, kalau perspektifmu tentang K-popers yang dia itu cowok tapi ngefansnya sama ini kan K-popers cowok nih, K-popers. Misal aku K-popers nih. Cuman aku seneng namanya fanboy ya. Fanboy tapi seneng sama kalau boy band bukan girl band, kan biasanya kebalikan ya nggak sih? Kayak gitu gimana? Oh iya, ada. Ngerasa aneh nggak? Tapi ada itu. Ada banyak. Oh my god. Cuman nggak sebanyak kayak fan girl suka boy band gitu, nggak sebanyak gitu. Cuman ada. Ada ya. Tapi biasa aja sih aku liatnya. Oh, biasa aja ya. Karena mungkin soalnya yang disukain tuh beda gitu. Mungkin kalau cewek-cewek yang suka kayak orang-orangnya ganteng, orang-orangnya biasanya ganteng yang dilihat. Tapi kalau anak-anak cowok yang suka tuh biasanya kayak lebih ke musiknya. Mereka musiknya, terus kayak perjuangan dari mereka bisa sampai sesukses sekarang, kayak gitu yang dilihat tuh. Oh ya, oke, selesai tentang K-popersnya. Kita next aja mengenai tentang benar apa enggak ya isu-isu tentang Korea lagi tentang K-pop, benar apa enggak? Yang pertama, K-pop ya, K apa Ki? Halo? K-pop, oke, K-pop. K-pop juga nggak apa-apa sih, orang-orang Indonesia. K-pop. Ya harus sama dong, nanti kan takut dimarahin bebas. Sama. Ini kan kayaknya. Gak apa-apa, bebas. K-popers itu kan terkenal militansi, ya kan? Ya nggak sih? Maksudnya militansinya gini loh, kalau misalnya ada yang salah, ngehina atau bahkan bikin apa sama idolnya gitu kan, itu kayak langsung marah gitu, langsung menghujat gitu kan, bener gak sih? Bener enggaknya nggak tahu sih, kayak gitu tuh subjektif soalnya. Subjektif ya. Jadi kayak pokoknya kalau dia udah dikategorikan merugikan idolanya berarti dia salah kayak gitu. Oke. Lanjut. Misal kayak oke. Misal apa? Mau dijelasin lagi gak Bapak? Enggak, jadi kayak misal ada
fans yang benar-benar fans tuh jadi sampai kayak penguntit kayak gitu loh, idolanya kemana, bahkan jadwal pribadi kayak gitu ngikutin tuh udah salah kayak gitu. Oke, itu jadi kayak gitu. nggak bagus juga ya buat idolnya juga ya. Oke, lanjut. Iya kan, mereka butuh privasi. Next, yang kedua adalah bener apa enggak seorang K-popers perempuan ya. Aku ngomong perempuan karena kalau cowok kayaknya jarang gitu menurutku. Aku belum pernah nemuin temenku cowok suka sama hal-hal begitu, belum pernah, soalnya belum pernah. Mungkin lingkarku kurang banyak ya, ruang lingkupku kurang banyak gitu. Oke, bener apa enggak K-popers perempuan itu kebanyakan jomblo? Fakta, bener tapi bener. Kalau di area pertemananku ya. Oke, K-popers kebanyakan jomblo, berarti Iya. mungkin gini, Jadi kita perlu debatkan ini. Aku tahu kenapa kebanyakan K-popers perempuan itu jomblo. Mungkin karena ya tontonannya kan orang-orang ganteng nih. Otomatis kelas standarnya untuk mencari cowok itu lebih high gitu loh. Harus yang putih lah, harus yang mancung lah, harus yang semiran mungkin gitu kan. Yang harus sesuai sama idolnya. Bener gak? Enggak. Bisa jadi. Kalau di pertemananku sendiri ya, di circle pertemananku sendiri, ada beberapa emang yang kayak udah nikah, udah punya pacar, kayak gitu, udah banyak gebetan gitu, ada. Cuman dibanding sama yang jomblo kayak lagi males pacaran lah bilangnya, atau lagi nggak tertarik cowok lokal apa-apalah, itu lebih banyakan anak-anak yang jomblo gitu loh. Oh my god. Gak tau kenapa, tapi memang faktanya kayak gitu. Iya, berarti fakta ya, bener ya. Oke, clear, benar. Iya. lanjut yang kedua. Oh ya, di circle orang lain. Oke. Iya. Ini nggak apa-apa kan? Let's talk ini kan sesuai dengan narasumbernya, nggak apa-apa, narasumbernya kan Mbak Firanda. Jadi dari kamu, lingkarmu aja. Oke. Next, bener apa enggak K-popers itu pasti suka drakor? Enggak juga berarti, salah ya? Enggak. Berarti kamu nggak suka drakor nih? Suka, tapi ya cuman kayak kita nonton TV gitu loh, jadi nggak suka banget yang baru setiap ada drakor baru diikuti gitu, enggak. Tapi ada ya yang kayak gitu, suka K-popnya juga suka drakornya juga ada. Ada, karena biasanya kayak berhubungan gitu loh, misal penyanyi K-pop itu ngisi original soundtracknya drakor kayak gitu. Oke. Berarti salah ya, nggak sepenuhnya benar ya tentang itu ya. Karena atau bahkan drakor juga ada sebutan lain atau namanya drakor pop. Enggak ada ya. Enggak ada. Drakor bikin lah emang. Enggak usah. Oke. Ini yang paling banyak sih. Menurutmu bener apa enggak musik K-pop itu, apalagi video klip ya, MV kalau nyebutnya. Ya bener sih, MV ya. Music video dari boyband atau girl band itu yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau Illuminati. Bener apa enggak? Aku enggak. Karena aku enggak pernah memperhatikan itu gitu loh. Enggak pernah mengaitkan itu ya, oke. Iya. Dan dari perspektifmu itu enggak benar. Enggak. Dan Illuminati itu apa juga enggak tahu. Iya kan, jadi kayak emang orang-orang tuh pada menghubung-hubungkan gitu. Tapi emang antara otakku nggak nyampe apa emang aku bodo amat gitu ya, aku nggak tahu. Oke. Jadi nggak menemukan itu. Terus kayaknya bener apa enggaknya udah selesai sih. Tadi yang menjawab yang awal itu yang menurutmu gimana kalau misalnya emang pertumbuhan drakor lagi K-pop itu semakin banyak yang kayak ada gerakan, menurutmu dengan gerakan yang seolah-olah ya kan berkaitan dengan bener apa enggak yang terakhir itu mengenai tentang konspirasi lah intinya itu. Pendapatmu sendiri tentang sampai seperti itu gitu, ngerasa sakit hati atau kayak apaan sih gitu kan, nggak sebegitunya kali, menurutmu kayak gimana tuh? Yang tadi itu loh yang aku awalnya kayak ya yang Illuminati tadi kan, konspirasi dan lain-lain. Iya, terus yang membuat menggiring opini seakan-akan K-pop itu ya begitulah. Ya seakan kayak gitu tuh jahat membuat gitu. K-pop tuh bukan aliran musik tapi aliran sesat gitu kan. Jadi kayak bener. Jadi aku tuh awalnya kayak ngerasa apa sih orang-orang nih kayak K-pop tuh maksudnya nggak nyakitin mereka gitu loh. Kalau mereka mau ngikutin K-pop silakan. Kalau mereka nggak mau ngikutin K-pop ya udah tinggal aja kayak gitu. Terus kenapa mereka susah-susah nyari sampai bikin konspirasi iya gitu. Terus lama kelamaan karena
nggak terlalu merhatiin juga, jadinya jatuhnya bodo amat aku. Oke, jadi itu ya pendapat dari K-popers Firanda. Oke. Aku panggilnya Lagi apa ya? expert banget ya, gila. Iya, sumpah kamu expert banget. Mungkin kalau misalnya ini nanti bisa apa ya, bisa tembus viewersnya lebih dari 20. Kan masih kecil ya. Mungkin ada part 2-nya tentang K-pop. Yaudah, mungkin itu aja. Oke. Makasih banget Firanda atas waktunya. Oke, Maaf banget thank you. ganggu ya. Yes. Mungkin ada pesan atau kesan untuk teman-teman yang belum tahu tentang K-pop gitu. Don't judge by cover. Intinya ini sih, kalau misal K-pop tuh kan cuman selera musik gitu loh. Selera musik orang juga udah beda. Kalau kamu mau suka K-pop silahkan, tapi kalau kamu mau nggak suka K-pop ya udah tinggalin. Ngapain susah-susah buang-buang energi buat nge-hate orang gitu. Oke. Ini terakhir. Coba tebak lagunya siapa ini? Oke. Dengar gak? Chanyeol sama Sehun yang baru keluar kemarin. Siapa? Iya. Ulangin. What the Life. Ulangin. What the Life, Chanyeol sama Sehun EXO. Oh my god. Bener. Garis keras Firanda. Tepuk tangan untuk Firanda. Padahal baru kemarin keluar ya, bener gak? Ini 4 trending Iya, loh. baru kemarin. Gila memang militansi K-popers ya. Thank you banget Firanda. I'll see you on next episode Thank kalau you. misalnya itu ya. Jangan bosan-bosan ke Sarkas podcast. Oke, thank you. Oke. Dadah. Dah. Oke, tadi adalah perbincangan yang cukup menarik mengenai tentang K-pop, dan mungkin akan ada part selanjutnya kalau misalnya memang apa ya, kalau memang banyak yang komen mungkin. Jadi aku bikin polling mungkin kalau misalnya dilanjutin. Mungkin akan ada episode selanjutnya mengenai tentang K-pop. Tunggu aja semisalnya itu. Dan tadi banyak banget yang kita bisa ambil pelajaran mengenai tentang K-pop. Mungkin buat kamu yang gak tahu tentang K-pop, semoga aja tahu dan paham tentang K-pop. Dan ya, that's it. Mungkin itu aja. See you on the next episode of Sarkas. Akhir kata, ubahlah dunia walaupun sedikit perubahannya. Fatku pamit, bye.